Selamat pagi Pak Andreas. Kami dari pagi. Tim Solusi mau interview Bapak untuk segmen 360. Oke, silakan masuk. Yuk, masuk. Misi Pak. Yuk, silakan masuk. Saya lahir di Bandung, terus kemudian saya sekolah juga di Bandung. Saya kuliah sampai selesai di Politeknik ITB. Justru sekolah itu yang saya rasa tuh banyak mempengaruhi hidup saya. Sejak tahun 92, 91 akhir, terus saya di properti sampai hari ini. Saya melayani Tuhan, saya banyak di gereja, terlibat di gereja, juga di Full Gospel Business Influence International. Tapi itu semuanya sampingan, utamanya full-time husband and full-time daddy. Oh ya, saya host Solusi pertama. Nah, Pak Andreas, karena topik kita hari ini adalah menjadi pria sejati. Menurut Pak Andreas sendiri, menjadi pria sejati itu seperti apa? Ya, kalau saya bilang pada hakikinya pria itu waktu dilahirkan Tuhan sudah punya misi. Misi pria itu udah jelas gitu. Dia harus jadi imam, jadi nabi, jadi raja untuk keluarganya. Jadi 3 panggilan itu harusnya terpenuhi semuanya. Gitu. Istri penting sekali. Karena saya percaya nggak mungkin ada pria sejati kalau nggak ada wanita sejati yang mendampinginya. Tapi wanita ini sebagai equal helper bahasa Inggrisnya, penolong yang sepadan. Dan saya bersyukur satu sama istri saya lupa, tadi kita ngomong ya, dia itu bisa meletakkan saya dalam posisi saya yang sesungguhnya. Dia nggak pernah mencuri hak saya untuk memutuskan sesuatu di rumah tangga saya. Dia selalu letakkan keputusan terakhir, dia serahkan sama saya. Setiap keputusan yang harus diambil oleh suami, dia kembalikan ke saya. Pak Andreas, Ya. lebih susah mana nih Pak? Jadi bapak atau jadi seorang suami? Kalau ditanya gini ya, waktu saya jadi suami kan nggak punya temen tuh sendirian. Ketemu dengan orang yang tidak sedarah daging, orang asing yang tiba-tiba tinggal bersama. Penyesuaiannya itu banyak banget gitu. Jadi di situ saya belajar betul apa artinya saling menerima, bukan saling menuntut, dan yang lain-lainnya. Tapi kalau dengan anak kan berbeda, dia tumbuh dari kecil, dari darah daging saya sendiri, jadi sebenarnya harusnya lebih mudah menjadi seorang ayah. Bagaimana Pak Andreas menyeimbangkan waktu antara pekerjaan dan keluarga? Saya biasa kan gini, pokoknya kalau saya udah pulang ke rumah, saya udah nggak mau ngomong soal kerjaan. Begitu pulang, waktu saya untuk keluarga. Sampai hari ini bahkan Jumat malam itu kami gunakan untuk makan malam bersama, karena rumahnya udah sendiri-sendiri semua kan. Waktu-waktu kosong, waktu-waktu pas liburan, saya juga punya tempat spesial dengan cucu-cucu sekarang nih. Kasih makan ikan, naik sepeda ke taman. Nanti kalau mau lihat, mau ya, nanti saya ajakin ke sana. Kita lihat ke taman spesial untuk keluarga kami. Pak Andreas, Hey, kalau kita lihat nih di Instagram Pak Andreas tuh kan sama ibu masih mesra banget nih. Apa sih tips untuk menjaga pernikahan tuh tetap manis, Pak? ya tuh yang ngomong gitu bukan kamu aja tuh. Sampai anak saya bilang gini, heran nih papi mami udah tua-tua masih pacaran mulu. Kata. Iya. Sebenarnya masalahnya sederhana aja, karena saya saling memerlukan gitu. Dia perlu saya perlu dia. Di awal pernikahan, saya sangat terkesan ketika satu kali dia ditegur oleh ibunya gitu. Waktu ditegur ibunya dia nangis, terus dia peluk saya dan dia bilang di dunia ini nggak ada orang lain lagi yang bisa melindungi dia kecuali saya gitu. Saya merasa sebagai laki-laki tuh merasa waduh berarti banget gitu. Nah sejak saat itu saya merasa saya sayang banget sama dia. Hari ini walaupun usia kita sudah lanjut, lewat 50 lah, tapi kita nggak merasa ada yang berkurang gitu. Saya tetap merasakan dia itu sangat berarti buat saya dan dia juga merasa hal yang sama. Itulah gitu hasilnya. Kalau Bapak disuruh mendeskripsikan ibu dalam 5 kata, apa Pak? Sangat dapat diandalkan. Oke. 2 itu sabar. 3 sangat perhatian. 4 orangnya tuh hemat banget. Dan yang kelima yang saya pikir paling hebat tuh dia setia. Menurut Bapak Andreas nih Pak, kalau misalkan ada istri-istri yang tidak patuh dengan suami, apa yang harus dilakukan seorang suami? Pernah, istri saya juga pernah gitu dulu. Jadi gini, saya tuh lahir dari keluarga budaya kita tuh budaya Jawa gitu.
yang kalau apa-apa kita harus sopan, kita harus ngomong terima kasih, sopan santun lah. Nah kemudian ketemu dengan istri saya yang latar belakangnya dari Medan yang kadang-kadang suka lupa ngomong terima kasih gitu. Nah lama-lama saya pikir ya caranya gimana menyelesaikannya ya. Sampai dari ribut kecil sampai ada ributnya besar. Nah ini saya berusaha, saya mengerti dia. Jadi kalau saya ngasih barang, daripada saya nungguin ngomong terima kasih, saya ngomong duluan, terima kasih ya. Terus dia bingung, pertama kali lihat saya, terima kasih ya. Lama-lama dia begini, kok yang ngomong terima kasih kamu? Ya gantian dong, kalau gitu kamu dong. Nah sejak itu baru dia ngomong terima kasih. Bagaimana seorang ayah harusnya bertindak kalau anak-anak tidak hormat pada orang tua? Apa tips Pak Andreas sih mendidik anak? Saya harus bersyukur sama Tuhan karena tiga anak saya, 3 mantu saya, semuanya saya merasa mereka hormat banget sama saya dan istri gitu. Tapi dari pertama memang yang sering kali yang saya ngomong tadi itu, bahwa anak-anak itu sebenarnya peniru yang paling hebat, itu great imitator. Jadi caranya saya mengajar mereka untuk mengasihi dan menghormati saya, adalah bagaimana saya mengasihi dan menghormati ibu saya. Gitu. Dan bagaimana saya mengasihi dan menghormati mertua saya. Jadi sebenarnya kalau untuk menularkan nilai-nilai penting dalam keluarga, menurut saya ya harus dicontohin gitu. Kalau kata-kata saja nggak cukup. Saya percaya action speak louder than million of words. Seperti cerita dalam sebuah buku, kehidupan keluarga kita juga tertulis melalui setiap perbuatan kita hari demi hari. Maka itu pastikan apa yang kita tulis bermakna indah. Pak Andreas, terima kasih banyak buat waktunya ya. Saya yang terima kasih nih, bisa main ke rumah saya. Wah, nah ini ada pertanyaan terakhir Pak. Ya, gimana? Apa pesan Pak Andreas untuk para suami ataupun bapak-bapak yang menyaksikan tayangan ini, yang mungkin mereka sekarang lagi jauh nih dari keluarganya, atau mereka yang sedang berjalan di jalan yang salah? Ya. Saya ada satu quotes dari seorang yang namanya Mae West. Dan Mae West katakan bahwa, you only live once, but if you live it right, once is enough. Jadi saya hanya satu yang saya inginkan. Waktu saya menutup mata nanti, saya puas dengan apa yang sudah saya kerjakan. Saya tidak punya kesempatan lagi kalau nanti saya sudah sakit atau sudah nggak bisa apa-apa. Jadi sementara saya masih bisa, sementara saya punya kesempatan, saya ingin berikan terbaik untuk anak saya, dan juga untuk istri saya, dan tentunya untuk Tuhan. Ada satu riset yang dibuat di Amerika, untuk orang yang usianya sudah atas 100 tahun. Ditanya, kalau boleh kembali ke umur 25 tahun lagi, apa yang akan mereka lakukan? Dan semuanya menjawab, kalau boleh kembali muda lagi, mereka akan serius sama Tuhan. Mereka serius sama keluarga mereka. Dan mereka juga serius membangun persahabatan dengan teman-teman yang terdekat. Kenapa kita mesti tunggu lebih dari 100 tahun? Kenapa nggak kita lakukan pada hari ini? Ingat ya, YOLO, you only live once. But if you live it right, once is enough. Wah, luar biasa sekali Pak. Terima kasih sekali lagi Pak buat waktunya. Sama-sama. Ya, sampai ketemu. Kami pamit dulu ya Pak ya. Oke, baik. Sampai ketemu semuanya. Yuk, makasih Pak Andreas. Mari Pak. Oke, hati-hati ya. Iya. Take care semuanya. God bless you, Pak. Bye.